membaca selawat bersama-sama. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-hurri khasman awwala wal anbiya wal mursalin al-hurri khasman awwala. Ya Rabbi nawwir qalbana Ya Rabbi nawwir qalbana. Ini suara cowok ya. Ini cowok loh. Jadi nada cowok dengan cewek itu berbeda, ukurannya berbeda. Ya Rabbi nawwir qalbana. Ini pas kalau cowok. Kalau cewek kalau nggak kerendahan ya ketinggian, maka dipas ke. Biasanya banyak yang pakai falset. Ya, gitu ya. Pakai falset. Ya Rabbi nawwir. Ya, tuh, 2, 3. Ya Rabbi nawwir qalbana. Nah, gitu. Udah itu kan? Makanya pas. Nah, gitu. Sudah sini udah ikut kan? Makanya pas. Semoga tersinggung ya. Ya, 2. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jala. Ya Rabbi nawwir. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jala. Yang kedua, naik sedikit. Ya Rabbi nawwir qalbana. Bedakan, bedakan ref pertama dengan Ya Rabbi nawwir qalbana. Yang kedua, Ya Rabbi nawwir qalbana. Bisa membedakan? Tidak bisa, tidak apa-apa. Ya Rabbi nawwir qalbana. Yang pertama, yuk, 1, 2, 3. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jala. Ya Rabbi nawwir. Ya Rabbi nawwir qalbana. La. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anil jalan. 1, 2, 3 dari awal. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jalan. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'an
nahwu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa bi kulli daraini amin ya rabbal alamin. Wa ansyada, terus wa ansyada lan wus nasyid tadi. Nasyid ini dari mensiirkan ya, nasyid tadi. Ini wa ansyada lan wus macaake. Berarti macaake nasyid. Nah, macaake syair. Dulu nasyid atau syair atau nagom itu masih sama, belum terimbas oleh modernisasi syair nasyid. Nasyid dulu itu ya seperti tadi, Rabbi sholli ala rasul, itu nasyid, membacakan dengan lagu, dengan irama. Tapi sekarang itu image nasyid itu adalah ada musiknya. Maulana ya Maulana, ada musiknya, ada artisnya gitu ya. Nah, nasyid. Tapi dulu itu wa ansyada lan was macaake. Was macaake asy-syaikhul imam. Asy-syaikhu sapa syekh al-imamul ajalu, imam kang agung, Burhanuddin, yaitu Syekh Burhanuddin. Sinten ini? Yang nulis Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, Shahibul Hidayah, kang kagungan kitab Hidayah syi'ran ing syair li ba'dihim marang setengah ulama. Jadi Syekh Burhanuddin pernah mempunyai syair. Nah, ini banyak syairnya di kitab-kitab ini. Seperti jenengan sebenarnya ini buku-bukunya itu penuh dengan syair, syair kegalauan, syair apa? Syair kegalauan, kesedihan, syair kangen. Syairnya fasadu kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Fasadun rusak. Fasadun iku rusak, kabirun kang gede. Fasadun iku rusak, fasadun iku kerusakan, kabirun kang gede. Apanya yang rusak besar? Yang hancur. Alimun utawi wong alim. Khobar kodamnya. Alimun utawi wong alim, mutahatikun kang nindakake laku nyimpang. Mutahatikun itu perbuatan sing nyimpang. Nindakake laku nyimpang. Nyimpang dalam hal ini nyimpang dari agama. Sebuah kerusakan yang besar apabila ada orang alim perilakunya menyimpang dari agama, itu kerusakan. Wa baru lan luwih gede rusaknya. Wa baru lan iku luwih gede rusake minhu katimbang alimun mutahatiku, minhu katimbang saking wong alim sing nyimpang.
Jahilun mutanasiku utawi wong bodho kang ngibadah ngawur. Mutanasiku utawi wong bodho, jahilun mutanasiku, jahilun utawi wong bodho, mutanasikun kang ngibadah ngawur. Mutanasik ngawur. Jadi alimun mutahatikun. Alimun mutahatikun itu orang alim yang menyimpang. Jahilun mutanasikun, wong bodoh sing ibadahe ngawur. Jadi fasadun ajun kabirun kang gede. Ajun. Ini fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Ini syairnya, nasyidnya. Fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Sebuah kerusakan yang besar kalau ada orang yang mengerti, orang alim tapi menyimpang. Kerusakan. Tapi lebih dahsyat rusaknya, lebih dahsyat kerusakannya ketika ada orang yang bodoh ngibadah tanpa ilmu, ngawur istilahnya. Jadi kalau ada alimun mutahatiku itu memang bahaya. Tapi lebih bahaya jahilun mutanasiku. Ya, ini sebuah syair yang indah itu. Alimun mutahatiku memang bahaya. Tapi jahilun mutanasiku itu jauh lebih bahaya. Sebahaya-bahayanya orang berilmu itu lebih bahaya orang tidak punya ilmu, orang bodoh, orang jahil. Maksudnya gitu. Huma utawi alim dan jahil, alim yang mutahatiku dan jahil yang mutanasiku, iku fitnatun, dari fitnah. Memang bahaya menjadikan fitnah fil alamina ing dalam ngalam dunia. Fil alamina ing dalam fil alamina ing dalam wong alim kabeh azimatun kang agung. Fil alimina ing dalam wong alim kabeh azimatun kang agung. Liman kedua wong bihima kelawan alim dan jahil fi dinihi ing dalam agama man, fi dinihi ing dalam agama man, ya tamassaku cecekelan sapa man. Maka kita harus punya iktikad tersendiri. Kita harus punya ilmu yang kuat sehingga tidak ikut rusak bersama orang alim yang menyimpang. Karena kita punya ilmu, oh salah itu, oh itu keliru itu. Cara mengkelirukan itu dengan ilmu. Jadi makanya kita harus punya ilmu agar kita tidak terbelanjur istilahnya, agar kita tidak ikut-ikutan menyimpang oleh orang alim, dan kita tidak rusak ikut-ikutan orang bodoh yang ngawur itu, karena kita punya ilmu. Makanya ada dua orang kerusakan itu, yang satu alim, yang satu bodoh. Dua-duanya fitnah dan bikin rusak. Supaya kita tidak terpengaruh oleh orang alim yang menyimpang, karena biasanya orang alim yang menyimpang itu dalil-dalilnya dahsyat untuk membenarkan penyimpangannya. Ini berbahaya, iya. Tapi lebih berbahaya orang bodoh ngibadah koyok-koyok bener padahal itu salah. Makanya dua-duanya memang harus
Tidak bisa kita hindari di dunia modern ini. Banyak orang alim yang demi kepentingannya mendalilkan sehingga seolah-olah apa yang menjadi perbuatannya itu adalah benar. Makanya sekarang ini banyak sekali yang orang alim mutahatiku yang menyimpang dari ajaran agama. Dan banyak sekali lagi orang jahil yang mutanasiku, orang bodoh yang beribadah sudah ngawur, tidak punya syariat, tapi selalu update, diupload terus. Apa itu? Taraweh, guys. Jumatan, guys. Allahu Akbar. Jumatan, guys. Orang bodoh yang ngawur ibadahnya. Zakat, apa? Selfie, zakat, guys. Nanti korban, guys. Orang bodoh yang tidak tahu, yang tidak mengerti tata cara, bagaimana niat itu, bagaimana tujuan dari ibadahnya itu, tidak tahu apa-apa. Yang penting kelihatan ibadah. Nah, ini kita harus punya tameng, harus punya standar diri. Bagaimana caranya? Maka berilmu itu adalah caranya, ngaji itu caranya. Orang itu harus jelas. Orang itu harus jelas. Orang tidak jelas tidak akan menemukan siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu siapa dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau jenengan saja, jenengan sendiri orang yang seperti apa tidak jelas, ya maka belum menemukan siapa jati dirinya, berarti belum menemukan bagaimana bersikap kepada Tuhannya. Jadi orang itu harus jelas. Dalam artian apa? Sholat saja harus jelas. Apa manhaj dari sholat itu? Karena sholat itu harus ada yang diikuti. Kejelasan ikut manhaj siapa itu penting. Karena yang bertanggung jawab terhadap sah dan tidaknya itu ya manhaj itu. Ketika kita belajar fikih fasolatan, fikih takrib, fikih fathul mu'in dan sebagainya, berarti itu mazhab Syafi'iyah. Maka Imam Syafi'i yang bertanggung jawab terhadap sah dan tidaknya, dan kita pengikutnya. Sholat itu harus jelas. Maka jadi orang itu ya harus jelas, hidup itu harus jelas. Saya seperti ini. Toleran, tapi siapa kita harus jelas. Gitu, okay? Tidak remang-remang. Saya NU tidak, Muhammadiyah tidak, saya nasional Ustaz. Misalnya nasional Ustaz. NU ya tidak, Muhammadiyah ya tidak. Ketika ada orang berkata seperti itu pada saya nasional Ustaz. Kenapa tidak politron? Janjinya kiki uang kaki pasangin. Kalau nasional dan politron, Mas Pion sisa gini. Maksudnya apa? Ya kalau tidak NU, Muhammadiyah, minimal harus jelas dalam rangka toleransi. Iya, kejelasan itu untuk toleransi. Yang membahayakan kan toleransi dengan orang yang tidak jelas. Jangan jadi iki wong ngomong. Ditoleransinya bingung. Tata cara kita bertoleransi, kita jelas dulu. Saya orangnya seperti ini. Satu kamar misalnya, kita butuh toleransi satu kamar, tapi kita harus jelas, Mbak, saya orangnya keras ya, jenengan yang kuat di sini ya. Saya orangnya keras dari dulu sudah
Dari bibir-bibir itu keras semuanya. Atos, tangan saya keras atos, kaki saya keras, apalagi kepala saya keras. Kamu yang lembut ya, mengimbangi saya, harus jelas. Dengan pasangan itu harus jelas. Mas, hobi saya mie ayam, harus jelas. Hobi saya mie ayam. Jangan kau belokkan ke bakso karena hobi saya. Maka orang yang mengenal jenengan itu akan jelas bagaimana cara bertoleransi. Aku mau galak no bakso, soalnya dia ngefan mie ayam. Orang bertoleransi ke kita tidak bingung karena kita orangnya jelas. Saya madhabnya Syafi'iyah. Ketika orang bertoleransi ke kita, ya jelas bagaimana cara beradaptasi dan bertoleransi dengan orang yang bermadhab Syafi'iyah. Jadi kita harus punya pendirian. Seperti keilmuan ini, kita jelas. Tidak mudah tergoyahkan. Ono kiai anyar kayak melu. Ono kiai populer kayak tenar kok melu. Lagi ono neh kayak terombang-ambing dengan sebuah. Kita harus jelas pendirian itu. Iya, itu baik, itu baik, itu baik. Tidak kesana kemari, tapi ada pencernaan. Oh itu fikihnya bagus. Oh itu tasawufnya yang bagus itu. Oh itu sejarahnya bagus itu. Dan sebagainya. Karena kita punya standar. Nanti di masyarakat nanti jenengan akan seperti itu. Ono ustaz anyar kayak nang pojok kayak gawe musola. Ono ustaz neh kayak gawe pondok pesantren. Ono rumah takfir dulu kayak ono rumah hadis nek kono kayak mau rumah hadis. Kita harus punya pendirian. Tidak ikut ke sana, rame di sana, rame di sana. Walaupun itu umum di masyarakat kita. Anggerono nabi baru iso pengikutnya soal kayak. Anggerono orang aneh pengikutnya juga kayak. Ustadz yang aneh-aneh itu pengikutnya juga banyak itu. Ya aneh-aneh juga. Makanya kita harus punya standar. Aku Syafi'iyah, iya. Harus punya standar. Aku kunut. Sebuah kunut. Ketika jenengan bermadhab yang lain, aku tidak kunut. Ya harus jelas. Biar orang beradaptasi itu paham siapa kita. Identitas kita itu mempengaruhi orang lain bersikap. Identitas kita mempengaruhi orang lain beradaptasi terhadap kita. Maka jadi orang itu yang jelas. Idhar 3 Idgham jadi ibu ngopo ini. Jadi wong Oke, ini ya, karena banyaknya sekarang ini orang beragama, ustadz, artis kok itu kok, ikut jamaahnya artis itu, jenggotnya luar biasa. Itu janji-janji itu ngaji apa lu jenggot? Itu ada artis itu, ustadz sekarang, ustadzah itu sekarang itu. Artis itu sekarang ustadzah itu ikut harus jelas standar itu. Oh iya artis itu iya bisa ngaji, iya bisa berceramah, iya, tapi tidak jelas fikihnya. Fikih yang seperti apa yang dia mau, kitab apa yang dijadikan referensi, tidak ada itu. Kita harus punya tameng, punya benteng gitu. Tidak asal ikut, ada acara TV ikut, harus punya. Wayyakuya
Ini kembali ke niat ya. Lan niat sapa thalib, sapa muta'alim, bihi kelawan lurung ilmu, bihi kelawan ngaji, bihi kelawan kuliah, bihi kelawan mondok. Niat mondok itu asyukra ing syukur. Niatkanlah kita mondok seperti ini. Mari sudah ya. Niatnya bagaimana itu. Ada yang ingat? Lupa ya. Niat kita adalah mencari ridho Allah. Kemudian menghilangkan kebodohan. Kemudian menegakkan agama Allah. Menghilangkan kebodohan, bermanfaat untuk orang lain. Sekarang juga sebagai bentuk syukur kita ala nikmatil akli, syukur kepada Allah ala nikmatil akli, ing atase nikmat akal. Syukur kita diberi akal. Akal ini beda dengan otak ya. Kalau otak itu fisik, tapi kalau akal itu non fisik. Kalau otak itu benda, hewan itu punya otak, tapi tidak punya akal. Otak, ayam punya otak, bandeng punya otak-otak bandeng. Bukan itu maksudnya. Kita syukur ala nikmatil akli, atas nikmat akal. Kita sudah diberi akal untuk berpikir. Otak itu sarana seperti badan ini. Kita diberi akal. Wasihatil badani, lan nikmat sehat badan, waras badan. Seperti ini jenengan ngaji seperti ini sebagai bentuk syukur kita. Syukur bahwa kita diberi akal. Maka cari ilmu, walaupun sedikit. Dan kita diberi kesehatan. Tidak semua orang hari ini sehat. Maka yang hadir ini semoga sehat semuanya. Sehat walafiat. Rezekinya berkah. Biar sering ngaduk ATM. Belum cair ya? Iya. Kelihatan dari senyumnya itu, senyum-senyum belum cair itu. Beda ketika sudah. Walayakiyah lan ojo niat sapa thalib muta'alim bihi kelawan oleh nuntut ilmu, ngaji, mondok. Jangan berniat kita di sini kuliah itu iqbalan nasi, madhepe menungso, untuk manusia supaya kelihatan gimana gitu, supaya kelihatan. Nah, ini rentan sekali karena jenengan itu endingnya itu gelar, itu rentan sekali. Maka dijaga terus keilmuannya. Jenengan endingnya itu kan disebut kuliah itu ketika wisuda. Ya memang
secara administratif jenengan harus wisuda. Tapi bukan itu satu-satunya. Yang terpenting jenengan ada ilmu, sehingga jenengan itu tenang dalam hidup. Punya ilmu itu tenang. Ngomong dengan siapa saja itu tenang. Kumpul dengan siapa saja itu tenang. Kalau punya ilmu. Saya ngobrol dengan guru-guru kimia tenang, karena saya sedikit paham kimia. Ngobrol dengan guru-guru ngaji tenang, karena sedikit paham tentang ngaji. Ngobrol dengan guru-guru kesenian tenang, karena sedikit banyak punya ilmu tentang kesenian. Artinya apa? Ilmu itu membuat kita tenang. Jadi ngobrol dengan siapa saja itu nyambung. Salah satu kenapa kita harus punya ilmu. Tapi keilmuan itu bukan untuk kita ngaji, bukan semata-mata di hadapan manusia. Walas tidaklah lan orang niat sapa talib walas tidak laba lan orang niat luru sapa talib hitamid dunya ing bondo donya wal karomati lan karomah inda sultani ing dalam mersane penguasa atau sultan. Cari sesuatu kepada penguasa, cari untuk harta benda. Tidak, ini taklim tidak menganjurkan itu. Jadi taklim itu menganjurkan sebanyak-banyaknya ilmu. Nanti dengan sendirinya janji Allah itu akan terbukti. Ya fa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Pasti kita akan diangkat derajatnya. Entah dengan cara apa. Maka kita jangan kuliah itu untuk rezeki, karena rezeki sudah tertata. Jenengan kuliah itu ya, seandainya jenengan rezekinya jadi guru, jenengan kuliah ya jadi guru, tidak kuliah pun jadi guru, karena jadi itu sudah jadi, karena jadi apa itu sudah jadi. Ini yang menjadi pegangan kita dalam memaknai taklimul muta'alim seperti ini. Pelarangan kuliah untuk mencari rezeki, pelarangan kuliah untuk mencari jabatan. Padahal sekarang itu kuliah pun jadi apa? Itu pertanyaan yang familiar. Berkuliah kita jadi apa? Lalu tidak kuliah pun jadi apa? Nek wes SPD itu terus jadi apa? Nek wes SAG, ngomah ya ono SAG, sak. Boge ngadai apa? Ngomah ya wis ana SPD, sepeda, hotel. Boge numpak sapa nek wis kowe entuk SPD, sepeda. Kalau dulu SPD, sepeda hilang. Terus kalau sudah dapat SE cara bangga dua SE. Jadi apa? Terus bagaimana? Ini pertanyaan yang familiar di masyarakat. Nah, jawablah dengan sesuatu familiar yang kanggonya nangke wong sing
Tapi bukan itu tujuan kita bergelar itu. Bergelar itu bukan untuk mencari apa-apa dalam taklim ilmu taklim. Jangan mencari kuliah, jangan mencari, tapi ilmu. Gelar itu bonus. Gelar itu bonus. Yang terpenting itu adalah keilmuannya itu yang merubah kita. Yang diangkat derajatnya itu orang yang berilmu, bukan yang bergelar. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, bukan utul laqab, yang punya gelar, yang diangkat derajatnya, yang punya ilmu. Makanya untuk menjelaskan dari tatanan taklimul muta'alim itu, niat kita jelas bahwa jadi apa itu sudah jadi. Kalau tulisannya jadi dosen, Ibu, ya. Kalau jenengan tulisannya itu jadi dosen, ya akan jadi dosen. Jadi ibu rumah tangga, ya ibu rumah tangga, walaupun gelarnya kalau ibu rumah tangga, ya ibu rumah tangga. Jadi apa itu sudah jadi. Maka jangan niatkan kuliah itu untuk jadi apa. Kadang menjawab pertanyaan itu ya sama seperti orang skripsi itu selalu pusing ketika ditanya bab piro, terus keliang-keliang gitu. Pondok tahfidz itu selalu pusing ketika ditanya wes juz piro. Ya seperti jenengan itu, kapan wisuda? Garwane budi. Aku kenal lo enggak? Dan Mas Obe dikenal lo. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang familiar, yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Nek wis SPD terus dadi apa? Itu tidak perlu. Maka rumus kita dalam hati adalah jadi apa itu sudah jadi. Sudah tertulis nanti jadi apa. Kenapa saya kuliah? Untuk nanti kalau jadi apapun saya berilmu. Itu tujuannya. Jadi apapun jenengan berilmu. Jadi apapun jenengan sarjana. Jadi rumah tangga ya sarjana. Jadi guru TPI yo sarjana. Jadi guru ngaji yo sarjana. Jadi bunyai yang berilmu sarjana. Jadi apapun punya ilmu. Bukan punya ilmu untuk jadi apa, kebalik. Maka sekarang ini saya harus punya ilmu di kuliah, di ma'had ini. Untuk jadi apapun nanti saya berilmu. Jadi apapun nanti saya berilmu. Seperti ini kan aura-aura tidak jelas. Janjane aku dadi opo? Apa ada sudah yang jadi? Jadi ibu siapa? Ibu Agus atau Bu Joko? Bu Agus? Belum kan? Lu janjane jadi apa jadinya? Tidak jelas. Nanti mau kemana dan sebagainya, dinikmati saja. Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan. Apa tadi apa kuliah? Lu mau udah tadi apa? Karena jenengan jadi apa itu? Ya sudah tertulis jadi. Itu yang harus kita yakini. Sudah Allah tuh sudah menulis nanti saya jadi apa. Kalau
tulisannya itu jadi dosen, mbok tak ngato ya tetap jadi dosen. Tetap jadi dosen. Ya kadang saya dulu ya sama kita manusia sama ngaji esok ya yang ini kan jam piro janjian itu kan ngaji esok itu sama kan sama satu ini kitab saya dulu ketika di pondok itu Al-Adhkar itu kalau saya lihat sekarang kitab saya itu yang bunyi terus ini janjiannya nulis apa sama kan sama apa tulisannya Naila lu Naila sopo begini aku iki Naila anaknya sopo di begini aku bisa tulis Naila gitu kan. Sekarang saya buka kitab-kitab yang dulu itu Al-Adhkar kitab kalau pagi ini terus suasana ya seperti ini izin pikir mau sekolah ini MTS aliyah ketika itu di sekolah itu piye seragamku wis tak setrika tau berapa sama iki dari jam piro iki sama santri ya sekolah itu kadang nulis tenanan kadang ada nulis yang tidak sadar Naila iki sapa sampai sekarang saya belum iki jadi sapa sih tak tulis begini. Itulah anak pondok. Kadang di halaman berapa tuh ada gambar bunga mawar. Iki jadi apa tak kayak sopo iki. Terus sampai ya gitu. Bayangin nerangno itu tangannya sok kubur-kubur dhewe. Bisa gambar-gambar apa? Gambar bunga, kadang gambar. Ya sampai ya gitu. Sama itu. Ada yang bolong, ini mesti turun ya. Semoga tersinggung. Iki kok bisa kosong iki. Aku mau iki turun lah. Iki mojok iki turun gitu. Kadang penuh, kadang ada bolong. Iki ngambil aku bolong. Buka lagi. Kangen. Iki kangen sama aku gitu. Ada yang tulisannya Kirana 19. Oh lagunya Dewa ini, lagunya Dewa. Nggak tahu ya. Zaman saya ngaji itu booming-boomingnya Dewa 19 itu. Ada kangen. Tahu kangen? Ku terima surat. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah taala. Terakhir ya. Dawuh sapa Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Ini Muhammad bin Hasan bin Abdullah ini juga yang merilis nasyid sebelumnya. Laukana nasu kulluhum abidi. Laukana lamun ono an-nasu sapa manungsa, kulluhum sekabehane manungsa. Abidi itu jadi budak ingsun. Halaman 11 ya. Ya dapat 2 halaman pagi ini. La taqutuhu yakti merdekaake ingsun ing manungsa wa tabarra'tu lan bebasake ingsun awalaihim ing kekuasaane awalaihim saking kekuasaanku maring manungsa. Waman utawi sapane wong
Wajah dalam menemu sepoman ladzatal ilmi ing manise ilmu wal amali lan nglakoni sepoman bihi kelawan ilmu wal amali lan nglakoni sepoman bihi kelawan ilmu kolama moko sithik banget ya gobu oleh demen sapa man fima ing dalam barang indan nasi kang ana ing ngarepe menungso nek wis cinta ilmu iku ora ngefek menungso digunggung yo lah dipuja tidak terlena karena kita fokus di ilmu ditakoni orang efek. Kuliah gue tadi apa? Enggak efek karena sudah merasa cinta ilmu. Aku pengen to ilmu. Gue jadi ibu rumah tangga, ya berilmu, manfaatkan gue keluarga, suami dan anak-anak. Minimal kalau ibu rumah tangga itu sarjana, anaknya itu enggak gaptek. Ketika anaknya tanya, Bu, artinya apa ini Bu? Ibunya paham karena sarjana. Jadi apapun nanti saya akan berilmu. Sehingga derajat keluarga itu, mahkot keluarga itu terangkat karena ibu rumah tangganya berilmu. Karena baik dan tidaknya sebuah rumah tangga itu dari ibu. Namanya juga ibu rumah tangga. Tidak ada bapak rumah tangga, tidak ada. Yang ada adalah ibu rumah tangga. Bapak kepala rumah tangga. Dan 75% yang terjadi pada anak-anak itu pengaruh ibu. Pengaruh ibu. Bapak itu hanya 25% bahasa interpretasi dari sebuah hadis. Siapa yang saya hormati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu, baru bapakmu. Karena pengaruh ibu 3 kali lipat dibanding ibu. Kalau ibu bagus, anaknya bagus. Ibunya rusak, anaknya alhamdulillah. Semoga solihah semuanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi turja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya foto ya, ini kan ya. Action benar Pak. Sekarang laporannya seperti ini sekarang harus. Ini ya. Terima kasih semuanya.